Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kapanpun, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan video tadi teman-teman ya, yang kalian tonton tadi itu. Ada seorang habaib mengatakan bahwasanya syarat menjadi walinya Allah itu harus cinta kepada para habaib. Ini menarik. Karena saya waktu pernah ngaji kitab tasawuf di pondok itu, saya belum ada menemukan, atau mungkin saya terlewatkan ya persyaratan itu. Kan saya pernah belajar tuh kitab Muqaddimah Tasawuf, pernah belajar ya kitab-kitab yang lain lah. Saya masih belum menemukan, atau mungkin saya lupa gitu tentang persyaratan itu. Tapi emang betulkah seperti itu? Kalau ingin menjadi wali Allah harus cinta habaib itu. Nah, ternyata saya coba buka kitab As-Sawi teman-teman, tafsir As-Sawi. Jadi tafsir As-Sawi ini ada 4 jilid, saya punya 4 jilid ya. Ini tafsir As-Sawi itu tafsir yang menafsiri tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain. Karangan daripada Al-Allamah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki, orang Makkah. Jadi kita di juz 2 di surat Yunus ketika Allah mengatakan ala inna awliya ila khaufun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah sungguhnya para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak pernah takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih, tidak pernah ada rasa gelisah, duka, lara gitu, nggak ada. Jadi di sini menjelaskan tentang siapa tuh wali-walinya Allah. Jadi Allah nanti mereka para wali-walinya Allah itu diberi keistimewaan oleh Allah, di mana mereka tidak pernah merasakan khawatir dengan kehidupannya. Kenapa? Karena ya memang sudah Allah jaga kebutuhan dia. Kan memang Allah sudah menjaga kebutuhan orang itu kan. Gitu. Dia sendiri nggak pernah bersedih mau besok makan apa, mau minum apa, uang dari mana, itu nggak pernah mikir kalau seperti itu. Karena memang dia sudah yakin Allah sudah mencukupi kebutuhannya. Nah begitu teman-teman. Nah saya itu tertarik apakah emang seperti itu seorang wali Allah itu. Nah di sini teman-teman, ketika menafsiri ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu, jadi ada pertanyaan gitu, sehingga emang seperti apa sih para wali Allah itu, bagaimana sifatnya gitu. Ma sifatu auliya illah, bagaimana sifat-sifatnya para wali Allah itu, artinya wali Allah itu kayak apa sih gitu. Maka di sini dijawab, beliau menjawab, Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki ini menjawab bi annahum alladzina tasafu bil imani wat taqwa. Jadi orang walinya Allah itu ya mereka yang disifati dengan iman, wat taqwa, dan takwa kepada Allah. Sehingga apa? Wal makna anna awliya Allah humul ladzina tasafu bil iman. Jadi artinya itu sesungguhnya para wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang disifati dengan sifat iman. Artinya di sini ya walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu kan ya, iman itu al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Ya iman itu ya ikrar secara lisan, tasdik dalam hati, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan
mengaplikasikan apa yang dia yakini dalam bentuk ibadah lahiriah. Ikrar bil lisan, bagaimana? Ya, ikrar secara lisan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wat tasdiqu bil qalbi, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar gitu. Tasdiq bil qalbi, dalam hati. Wal amalu bil jawarih, amal bil jawarih. Apa amal bil jawarih itu? Mengamalkan dalam bentuk ibadah lahiriah apa yang dia ikrarkan, apa yang dia yakini. Itu iman, teman-teman ya. Wat taqwa, dan takwa, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, imtithal, melakukan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangannya. Jadi orang walinya Allah itu seperti itu, mereka iman kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, itu ya teman-teman ya, saya pernah membaca kitab punya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi katanya beliau, orang yang iman itu dikatakan sempurna adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bi jami'i jawarihi, dengan semua anggota tubuhnya. Wa alamatu khaufillah, dan tandanya orang itu takut kepada Allah. Nah, ini tandanya orang takut kepada Allah adalah tadharu fi sab'ati mawadiyah, akan tampak pada 7 anggota tubuhnya, akan tampak pada 7 perkara. Jadi jadi walinya Allah, siapa walinya Allah? Adalah orang-orang yang punya sifat nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, iman tadi sudah kita sebutkan, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, amal bil jawarih. Takwa itu apa? Yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Tandanya orang takwa seperti apa? Wa alamatu khaufillah tadharu fi sab'ati mawadiyah. Tandanya orang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, akan tampak pada 7 perkara. Pertama, di mulutnya. Bagaimana mulutnya? Tidak pernah berdusta, tidak pernah nyakitin orang dengan perkataannya, dan lain sebagainya. Akan tampak pada pandangan matanya. Bagaimana pandangan matanya? Tidak pernah digunakan untuk memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak pada hatinya. Bagaimana hatinya? Tidak pernah terbersit sedikit pun dia punya sifat iri, hati, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Namimah, suka adu domba, nggak ada dalam hatinya orang seperti itu. Akan tampak pada kakinya. Bagaimana kakinya? Tidak pernah digunakan untuk berjalan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak pada tangannya. Bagaimana tangannya? Tidak pernah digunakan untuk nyentuh sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak pada kualitas ibadahnya. Bagaimana kualitas ibadahnya? Dia beribadah siang malam, ya, mengerjakan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya itu. Itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya karena lillahi ta'ala, liridhoillahi ta'ala, karena ingin ridhonya Allah, karena perintah Allah, bukan karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itulah sifat iman dan takwa. Nah, di sini dijelaskan. Jadi siapa walinya Allah itu? Ya tadi itu. Orang yang punya sifat iman dan takwa kepada Allah. Makanya di sini dikatakan berarti orang yang iman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah yang dikatakan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qushairi, jadi Al-Imam Al-Qushairi ya, dalam risalahnya Qushairiyah dijelaskan syartul wali ayyakuna mahfudhan kama anna min syartin nabi ayyakuna ma'suman. Ya. Syaratnya menjadi wali, syaratnya walinya Allah, menjadi walinya Allah itu ayyakuna mahfudhan. Ayyakuna iku yen to ono sapa wali mahfudhan den jaga. Ya, dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfud itu teman-teman ya
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak tadi kan sebutkan ya, imtitharu awamirillah wajitinabu nawahi, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajitinabu nawahi, dan menghindari larangannya. Apa imtitharu awamirillah itu? Perintah Allah itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Larangan Allah apa? Ada haram, ada makruh. Jadi orang yang ingin menjadinya wali Allah ya ini. Ya ini syaratnya. Jadi saya belum menemukan syaratnya itu harus cinta kepada habaib. Maka guru saya bilang begini. Orang itu kalau masih suka mengerjakan perkara makruh, dia tidak akan pernah menjadi walinya Allah. Ya kenapa? Karena perkara makruh itu halal, perkara yang boleh. Karena kalau dikerjakan kan mendapat siksa kan. Tapi ya dikerjakan yang nggak berdosa, kan gitu kan? Apa? Perkara makruh itu kalau dikerjakannya tidak berdosa, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala, kan gitu ya? Gimana kalau lupa? Jadi perkara makruh itu Allah nggak suka gitu. Sehingga kalau ada orang yang masih suka mengerjakan perkara makruh, berarti dia masih terjaga dirinya dari sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya menjadi wali ayyakuna mahfudhon, dia terjaga. Ya dari perkara tadi itu, perkara haram, perkara makruh dia jaga. Sebagaimana seorang nabi itu akan maksum. Maksum itu terjaga semuanya dari pekerjaan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lillahi waliyun. Jadi gimana? Fakullu man kana lisyar'i alaihi i'tiradun fawa maghrur mukhadi'. Jadi kalau ada orang yang i'tirad dengan syariat Nabi, dengan syariat Allah, ya mereka itu akan orang yang tertipu dan orang yang tertipu katanya. Ya wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, idza lam takun al ulama auliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalau para ulamanya Allah itu bukan wali-walinya Allah, ya berarti Allah nggak punya wali. Itu bagaimana? Kenapa? Wadzalika fil alimil amili bi ilmihi. Karena orang walinya Allah itu, ulama itu, mereka adalah orang yang alim, amil bi ilmihi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi syarat menjadi walinya Allah itu adalah ya imtithalu awamirillah wajitinabu nawahihi. Dengan pasti ya harus bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu teman-teman ya. Sehingga apakah betul? Ya, jadi teman-teman komen nanti ya kalau memang ada kitab yang mengatakan hal seperti itu. Karena di sini seorang walinya Allah Al-Imam Al-Qushairi, ya Imam Hanafi di sini, ya Imam Syafi'i, semua mengatakan seperti itu. Bisa menjaga, dia bertakwa kepada Allah, dia iman kepada Allah secara sempurna ya. Yang tadi saya sebutkan itu tandanya orang takut kepada Allah seperti itu. Dia bisa menjaga dirinya di hal-hal yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masih belum menemukan tandanya harus cinta kepada para habaib itu untuk menjadi syarat walinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.